lagi dengan saya Pak M. Kali ini dalam materi pembelajaran jarak jauh Matematika SMK kelas 12 kelompok teknologi. Kita akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang limit fungsi ya. Kali ini kita akan fokuskan tentang limit fungsi tak hingga. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Nah, bagi teman-teman yang baru pernah dengar apa itu tak hingga ya, tak hingga itu ibaratnya ya tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung. Misalkan jumlah udara di ruangan ini atau jumlah udara di bumi ini kita nggak bisa ukur, itu tak hingga ya. Jadi simpelnya kira-kira seperti itu ya. Jadi X menuju tak hingga, tak tentu. Kemudian bentuk-bentuk tak hingga yang akan limit tak hingga yang akan kita bahas di sini adalah bentuknya yang pecahan. Artinya fx per gx, di atas fungsi, di bawah juga fungsi fx dan fungsi gx ya. Nah, kalau dia berbentuk pecahan seperti ini, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, koefisien tertinggi daripada fx di sini itu sama dengan pangkat tertinggi daripada gx di bawah ini. Atas dan bawah pangkat tertingginya sama. Itu situasi pertama. Nah, kalau situasinya seperti itu, nanti cara cepatnya tinggal diambil koefisien pangkat tertinggi yang di atas ini dibagikan dengan koefisien pangkat tertinggi yang di bawah. Nah, situasi kedua, akan ada kemungkinan pangkat tertinggi daripada fx di sini, koefisien fx di sini lebih besar daripada di bawah ya. Nah, kalau situasinya seperti itu, ya, nilai limitnya adalah bisa positif, bisa negatif tak hingga. Nah, yang ketiga, pangkat tertingginya lebih kecil di atas ya. Artinya lebih besar di bawah ya. Kalau kondisinya seperti itu nanti untuk mempermudah menyelesaikannya hasilnya itu nanti akan 0 per 0 jika koefisien pangkat tertinggi daripada fx lebih kecil daripada koefisien pangkat tertinggi daripada gx-nya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal pertama. Di sini kita ambilkan satu limit x menuju tak hingga ya, 2x kuadrat kurang 5 dibagi x kuadrat kurang 3. Nah, ini yang dimaksud tadi pangkat tertingginya kita lihat di sini x pangkat 2 dan di sini juga x pangkat 2. Nah, koefisiennya yang dimaksud di sini adalah 2 dan di sini 1 ya. Nah, ini sebenarnya bisa diabaikan, tapi kita harus bahas konsepnya dulu ya supaya nanti matang ya. Jadi tidak salah kaprah. Kenapa sih tiba-tiba langsung diambil koefisiennya saja jika pangkat tertingginya sama ya? Karena equalnya seperti ini teman-teman. Jadi harusnya langkah pertama itu adalah dibagikan dengan x pangkat tertinggi daripada baik fx ataupun gx-nya ya. Jadi karena di sini kebetulan sama x pangkat 2 semuanya dibagi x pangkat 2. Nah, semuanya dibagi x pangkat tertingginya ya. Jadi kalau pangkat tertingginya adalah 3 dibagi x pangkat 3 semua, baik pembilang ataupun penyebutnya. Jadi nanti akan menghasilkan ya contoh seperti ini. Ya, ini kan sebenarnya bisa digali lagi, artinya masih bisa diselesaikan lagi ya, dicoret ya. Kalau saya ambil pulpen dulu kan. Ya. Ini dicoret nih sebenarnya ya, 2 kan ya. 2 5 per x pangkat 2. Yang ini coret-coret 1 ya. Nah, limitnya masih tetap. Nah, berikutnya setelah disubstitusi x tak hingganya baru limitnya hilang ya. Nah, kenapa ya tiba-tiba 0 ya? Misalkan itu ya. 2 dikurang 5x. Nah, tak hingga x-nya disubstitusi dengan tak hingga ya. Disubstitusi kayak tak hingga ini substitusi kayak x sehingga menjadi tak hingga pangkat 2. Jadi sebentar kita bahas dulu. Tak hingga, bilangan tak hingga kalau kita pangkatkan yaitu tak hingga juga. Hasilnya adalah tak hingga. Jadi sesuatu yang tak terhingga, tak terhitung, dipangkatkan, ya harusnya tak terhitung juga. Jadi, nah, tapi, akan tetapi, sesuatu bilangan, misalkan bilangan A, jika dibagikan dengan tak hingga, itu hasilnya adalah 0. Nah, adalah 0. Dari mana ya? Contohnya, misalkan bila ada 2 apel nih, dibagikan tak hingga. Lama-lama kan, akan habis kedua apel ini. Ya, lama-lama akan menjadi 0.
Nah, kalau itu pasti ya. Jadi tak hingga dibagikan, bilangan dibagikan dengan tak hingga yaitu 0. Nah, jadi 2 kurang 0 adalah 2, ya, 2. Nah, yang bawah nih, 1 kurang 3 per X pangkat 2. Tak hingga di pangkat 2, ya tak hingga. 3 dibagi tak hingga, ya 0. Bilangan dibagi tak hingga adalah 0. Jadi 2 kurang 0 adalah 2, 1 kurang 0 adalah 1. 2 per 1 adalah 2. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, kita catatkan di sini bahwa tak hingga dibagi 0, nah, tak hingga dibagi 0 ini, tadi saya sudah catatkan, itu adalah 0. Kemudian tak hingga dipangkatkan bilangan, ya, hasilnya adalah tak hingga juga. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya, contoh kedua, limit X menuju tak hingga X kuadrat kurang 3X ditambah 2. Pangkat tertinggi masih sama di sini ya. Pangkat tertingginya masih sama. Di sini X pangkat 2, di sini X pangkat 2. Yang lainnya kan pangkat 1 nih. Nah, cara singkatnya tadi, kalau pangkat tertingginya sama, tinggal ambil koefisiennya saja. Di sini kan kalau tidak ditulis berarti ada 1. Koefisien daripada pangkat tertinggi. Ini 1, ya, 1 per 2, udah selesai. Nah, gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau sama nih, contoh ini tadi nih, sama kan ya, tinggal ambil koefisien pangkat tertingginya, yaitu 2 per 1. 2 per 1 ya 2. Jadi tidak meleset ya, konsep yang pertama tadi kita sebutkan di awal itu benar-benar kepake ya. Nah, contoh ketiga, masih bilangan yang pangkat tertingginya sama. Jadi bisa bukan hanya 2 ya teman-teman. Bisa 5, bisa 3, dan di sini bisa bla 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 ya. X kuadrat. Nah, tinggal kalau dia sama, lihat aja nih. Kalau dia sama, tinggal ambil koefisiennya saja. Di sini 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 ya 4. Jadi, itu kalau pangkat tertingginya sama. Ini situasi yang pertama kita lihat tadi di pecahan X, limit X menuju tak hingga fx per gx ya. Kemudian contoh keempat ya, kita masuk ke kalau pangkat tertingginya itu berbeda, di atas lebih besar daripada di bawah. Di sini X pangkat 3, di sini X pangkat 1. Kalau nggak ditulis kan pangkatnya eksponennya itu 1 ya. Nah, kalau seperti ini, tadi sih katanya plus min tak hingga kan ya hasilnya. Tapi kita harus bahas dulu dia secara konsep. Konsepnya gimana tadi? Sebenarnya X menuju tak hingga, limit X menuju tak hingga, X pangkat 3 dikurang 27, X kurang 3 ini harus dibagikan dengan pangkat tertingginya. Jadi selalu seperti itu sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi kan cara cepatnya ya. Selalu seperti ini sebenarnya. Ini konsep dasarnya ya. Jadi selalu dibagikan dengan pangkat tertinggi daripada bilangan di sini ya. Persamaan atau di sini. Nah, kalau dia di sini 5, X pangkat 5 ya. Karena di sini pangkat tertinggi adalah 3, berarti semuanya bilangan ini baik di pembilang ataupun di penyebutnya dibagi X pangkat 3 ya. Kemudian kalau udah seperti ini ya nanti akan balik lagi X pangkat 3. Jadi sebenarnya untuk menghilangkan salah satunya ya, X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu 1. Muncul ini, udah muncul ya. 27 dibagi X pangkat 3. Kalau kita substitusikan X-nya tak hingga, tak hingga di pangkat 3 ya tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga ya 0. Nah, sumbernya dari situ ya teman-teman ya. Nah, X dibagi X pangkat 2. Sebenarnya ini X dibagi X pangkat 3 itu kan sebenarnya sama dengan 1 per X pangkat 2 ya. 1 per X pangkat 2. Ini habis, ini pangkatnya 1. Ini hilang 1 ya, jadi X pangkat 2. 1 per tak hingga pangkat 2 ya 1 per tak hingga. 1 per tak hingga, bilangan yang dibagi tak hingga itu adalah 0 tadi. Jadi berarti ini 0 nih, 3 per 0. 0, jadi 1 kurang 0 ya 0, 0 kurang 0, 1 kurang 0 ya 1, 0 kurang 0 ya 0. 1 dibagi 0 ya tak hingga. Nah, tapi tadi katanya bisa positif, bisa negatif. Mana saat kapan dia positif, saat kapan dia negatif. Kalau di sini nih, pangkat tertingginya itu positif, berarti dia positif tak hingga. Ingat ya teman-teman. Tapi kalau pangkat tertingginya itu negatif, berarti di sini negatif. Itu udah pasti ya. Oke. Nah, kita lihat contoh 5 ini tanpa membagikan lagi dengan pangkat tertinggi daripada variabel X-nya ya. Nah, di sini min X min 3X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2. Pangkat tertingginya adalah di sini kita lihat nih 4. Lalu di sini
pangkat tertingginya adalah 3. Berarti yang pangkat tertinggi dalam pecahan ini adalah X pangkat 4. Nah, katanya kalau dia pangkat tertingginya di atas, ya, berarti hasilnya adalah, lihat koefisiennya, kalau dia di sini min, berarti min tak hingga. Oke, kita perhatikan. Min per 0 adalah min tak hingga. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian, contoh ke-6. Biar lebih hafal lagi ya. Nah, di sini ada tanda akar. Bagaimana sih sebenarnya? Jadi kita harus tidak boleh lari dari konsep tadi ya. Di sini kita lihat pangkat tertingginya ini satu, ini satu. Nah, kalaupun ini pangkat tertingginya 2, pangkatnya 2, tapi karena dia masih di dalam akar, pasti kan akar X pangkat 2 adalah X kan ya. Nah, jadi tetap pangkat tertingginya adalah 1. Oke. Nah, karena pangkat tertingginya adalah 1, ya, maka kita bagikan dengan, semuanya dibagikan dengan X, ya. 3X per X, ya 3. Nah, 5 per X, 5 per tak hingga, 0 kan ya. Jadi 3 tambah 5 per X, atau X-nya diganti dengan tak hingga, ya, tak hingga, ya 0, ya. Kemudian 2, ya, dikurang 0 ya, 1 per X, nanti 1 per tak hingga adalah 0. Nah, yang di dalam akar ini kan nanti dibagikan X adalah dibagi tak hingga, ya 0. Ini dibagikan X pangkat 2 diakarkan adalah X, kemudian tinggallah akar 9, ya, ditambah akar 9, gitu ya. Akar 9 adalah 3, ya. Akar 9 adalah 3, jadi hasilnya adalah 3 per 2 tambah 3. Ini 3 ya. 2 tambah 3, 5. Nah, itu hasilnya teman-teman ya. Jadi, nanti disimak lagi ya. Nah, ini semuanya dibagi X ya. Semuanya dibagi X. Ini juga sama ya. Dibagi X juga ya. Oke. Berikutnya, contoh ke-7. Bagaimana kalau dia pangkat tertingginya itu ada di bawah? Hasilnya apa tadi? Mana tadi katanya ya? Kalau pangkat tertingginya di bawah, berada di bawah, berarti nilainya adalah 0. Kita buktikan dulu. Tadi ya, ini A dibagi tak hingga itu sama dengan 0. A dibagi 0 adalah tak hingga. A pangkat tak hingga, bilangan tak hingga dipangkatkan dengan A, sesuatu tak hingga dipangkatkan dengan bilangan, arah hasilnya adalah tak hingga. Jadi tak hingga di pangkat 2 itu tak hingga. Tak hingga dibagi bilangan, tak hingga dibagi 3, ya tak hingga juga. 0 dibagi A udah pasti 0 ya. Nah, itu yang sering muncul ya. Ini perlu diingat ini ya teman-teman ya. Nah, di sini dia pangkat tertingginya adalah di bawah, di penyebutnya ya. Nah, sama ya konsepnya, bagikan dengan pangkat tertingginya. Supaya kita dapat dulu tadi kenapa bisa langsung 0 ya, kalau pangkat tertingginya di bawah. Nah, oke. Setelah ini kan ini udah pasti nih. 2 per 0, ya 0. 4 per X pangkat 2, 0 juga. 7 per X pangkat 1, 7 per X. Substitusi, setelah kita substitusi 7 per tak hingga, hasilnya ada 7 per tak hingga, gitu ya. Dari situ. Jadi 2 per tak hingga, 4 per tak hingga, 2 per tak hingga 0, 4 per tak hingga 0 juga ya. Demikian yang bawah, 6 per tak hingga. Ya, 6 per tak hingga kurang 2 per, nah ini 1 nih. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 adalah 1. Ya, jadi 2 kali 1 ya 2 ya. Jadi bilangan tak hingga dibagi tak hingga adalah 0 ya. Bilangan dibagi tak hingga adalah 0. Bilangan 7 dibagi tak hingga juga 0. Jadi 0, 0 dikurang 0 ditambah 0, 0. 0 dikurang 2, min 2. 0 dibagi negatif 2 adalah 0. Ya. Jadi bilangan 0 dibagi berapapun dia hasilnya adalah 0. Itu contoh ke-7. Contoh ke-8 ya teman-teman ya. Masih saya ambilkan nih yang pangkat tertingginya itu di bawah ya. Jadi langsung aja. Nah, ini hasilnya gimana? Pangkat tertingginya di bawah, bisa kita tebak sebenarnya itu adalah hasilnya pangkat tertingginya di bawah, berarti dia 0 ya. Itu cirinya ya. Lebih cepat ya teman-teman ya. Kemudian bentuk B, bilangan
untuk nilai dari limit X menuju tahingga, fx dikurang Gx, berbentuk tahingga dikurang tahingga. Nah, kalau ketemu seperti ini, dia di dalam akar, ya, fx dikurang Gx dengan, kalikan aja dengan sekawannya, ya, kalikan dengan sekawannya, yaitu sekawan dari kurang fx dikurang Gx sekawan dengan fx ditambah Gx. Kemudian bagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya, baru dilakukan operasi selanjutnya. Di sini saya ambilkan contoh, akar X dikurang 4 dikurang akar X ditambah 2. Nah, kita ikutin dulu rule-nya ya. Ya, konsepnya tadi, kalikan dengan sekawannya. Itu yang pertama. Sekawan dari, apa maksudnya? Ini nih. Ah, kalau di sini dia min, di sini plus ya. Oke, ya. Ini dia min, di sini plus. Sama nih, atas dan bawah sama. Bilangan yang di dalam kurung ini semuanya sama ya. Yang berubah adalah ini, yang berbeda adalah ini. Tanda di sini. Sekawan dengan min adalah plus, sekawan dengan plus adalah min ya. Kalikan dengan sekawannya akar X dikurang akar 4. Nah, ini kan masih ingat, kalau teman-teman masih ingat, A kurang B atau A tambah B, ya, dikali A kurang B, itu adalah hasilnya, sikat aja, A kuadrat dikurang B kuadrat. Langsung aja seperti ini. Berarti yang ini kalikan ya, X akar X kurang 4 dikalikan akar X kurang 4, ya hasilnya adalah akar X kurang 4. Nih, ya. Kemudian akar X tambah 2 dikalikan dengan akar X tambah 2, hasilnya adalah X tambah 2. Karena apa? Akar A dikali akar A itu sama dengan A. Jadi akar 3 dikali akar 3 adalah 3 ya. Nah, hilang akarnya, ibaratnya seperti itu. Ya. Oke, yang bawah tetap. Yang bawah tetap, karena kita tidak bisa kalikan ya. Dan bukan tidak bisa, biarkan saja. Nah, di sini kita udah ketemu pembilangnya min 6. Dari mana min 6? X kurang X adalah 0. Min 4 dikurang 2 adalah min 6. Oke, sekarang sudah bisa kita substitusikan. Apakah sudah bisa kita substitusikan? Belum. Kita bagikan dulu pembilang dan penyebut ini dengan akar X ya, akar X. Karena apa? Di sini masih ada akar X. Jadi semuanya dibagi dengan akar X. Karena apa? Pangkat tertingginya adalah di sini akar X atau X pangkat setengah ya. Oke. Kemudian setelah dibagikan dengan akar X baru bisa disubstitusi. Nah, di sini min 6 dibagi akar X ya. Nanti baru disubstitusi ya. Kemudian akar X kurang 4 dibagi akar X. Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi masukkan ke dalam ya, masukkan ke dalam X per X ya kan, dikurang 4 gitu ya teman-teman ya. X per X dikurang 4. Nah, muncullah seperti ini ya. Kemudian lanjut nih, substitusikan ya, nilai X ini dengan tahingga. Masukkan nilai tahingga. Akar tahingga berapa? Ya tahingga. Min 6 dibagi tahingga ya 0. Gitu ya. Nah, X tahingga dikurang. Nah, 4 dibagi tahingga berapa? 0. Akar tahingga ya 0. Ya tahingga juga, gitu ya. 1 ya. Nah, X 4 dibagi tahingga yaitu 0. X dikurang 0. Nah, ini tadi harusnya, maaf ya teman-teman ya. Ini harusnya 1 ya. X per X di sini. Maaf nih, nggak bisa lagi muncul X per X. X per X. Atau ini 1 ya. Karena apa? Dari sini X per X itu adalah 1. 1 dikurang 0 ya 1. Akar 1 dikurang 0. Sama ya. Di sini X per X. Ya. Ini juga, maaf ya teman-teman ya. Nggak kelihatan. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan akar dari X per X ditambah 2 per X. Seperti itu. Nah, oke, agak ini kita hapus dulu biar kelihatan ya. Ya, X per X yang ini ya. Yang ini dibagi karena tadi kita bagikan dengan X semuanya ya. Kita bagikan dengan X semuanya. Nah, jadi dia X per X. Jadi dari mana 1? Karena semua tadi dibagikan X ya. Yang
di dalam ini. Ya, akar X kurang 4 dibagi akar X. Jadi akarnya itu disatukan ya. Jadi dia X per X min 4 per X ya. 4 per X. Ini X per X per X, 2 per X. X per X adalah 1. 1 kurang 0 ya 1. Akar 1 ya 1. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, akar 1 ya 1. Ditambah 1, 2. 0 per 2, 0. Tadi kita udah bahas bilangan yang dibagikan dengan 0 adalah 0 dibagikan dengan bilangan adalah hasilnya adalah 0. Nah, ada cara cepatnya nggak? Ada. Di sini kita bentuk akar AX kuadrat kurang BX ditambah C dikurang akar dari PX. Nah, kita anggap tadi ini persamaan pertama. Fungsi pertama, ini fungsi kedua. Ya, A, B, C, P, Q, R. Boleh yang lain ya. M, N, O, atau yang lainnya. RSP, nggak apa-apa ya. Jadi supaya mempermudah identifikasi aja yang pertama. Yang pasti ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Di sini ada tanda kurang kira-kira. Karena kita bahas dengan yang tadi tak hingga dikurang tak hingga. Tapi dia di dalam dalam akar. Nah, di sini contoh. Akar limit X menuju tak hingga. Akar 2X kuadrat kurang 5X ditambah 3. Dikurang. Akar 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 1. Nah, ini A-nya 2. Koefisien X kuadrat. B-nya min 5. Ini B-nya. Ya, B min 5. Dan C-nya 3. Konstantannya 3. Nah, tapi C ini di dalam perhitungan ini tidak dipakai. Yang ini P-nya. Ya, P. Koefisien daripada X kuadrat. Ini R-I-nya. I. Ya. Dan ini C-nya. R-nya. Maksud saya, min 1. Nah, kalau A sama dengan P, artinya ini koefisien di sini sama dengan di sini. Dalam hal ini sama nih. Ya, itu sama. Berarti nilai limit X menuju tak hingga ini adalah B dikurang Q per 2 akar A. Contoh. Contoh nih. Ini sama nih. A sama dengan B. Berarti nilainya adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A. B-nya tadi berapa? Min 5. Min 5 dikurang Q-nya tadi berapa? P, Q. Q-nya 3. Min 5 dikurang 3, min 8. Jadi, dibagi 2 akar A. A-nya tadi 2. Akar 2. 2 akar 2. Ya. Min 8 dibagi 2, min 4. Min 4 per akar 2 dirasionalkan lagi menjadi min 2 akar 2. Masih ingat pelajaran kelas 10? Merasionalkan. Jadi kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nanti akan ketemu dengan ini. Min 2 akar 2. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau dia A di sini lebih besar daripada P di sini? Nah, hasilnya akan tak hingga. Ya. Kalau A lebih besar daripada P, jadi kita nggak usah pusing lagi. Ini, kalau tadi kan harus dikalikan dengan skala. Ini enggak. 5X kuadrat. Ininya pangkatnya sama ya. Ya, ini lihat nih. Ini lebih besar. Lebih besar dari P. Tapi pangkat tertingginya itu sama ya. Nah, tinggal nilainya adalah tak hingga. Gitu, langsung ya. Jadi tak hingga. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Karena apa tadi? Kalaupun kita kalikan ini dengan sekawannya ya, hasilnya nanti akan balik lagi seperti yang tadi. Akan terulang seperti ini. Jadi kejadian itu nanti akan berulang-berulang. Ya, tinggallah ketemulah ketiga sifat ini. Jika A-nya sama dengan P, jika A lebih besar P, artinya ini lebih besar dengan di sini. Kemudian, jika A lebih kecil P, hasilnya adalah negatif tak hingga. Jadi kalau di sini lebih kecil dengan di sini, hasilnya pasti negatif tak hingga. Tapi kalau dia sama, itu yang perlu dihitung lagi. B kurang Q dibagi 2 akar A. Itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan ini. Harus perbanyak latihan, tetap jaga kesehatannya selama pembelajaran online ini ya. Oke, perbanyak latihan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Nanti akan saya buatkan juga
khusus contoh-contoh soal yang berhubungan dengan limit X menuju tak hingga ya. Jadi silakan tonton di video-video berikutnya tentang pembahasan untuk lebih memperdalam soal-soal ini. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Silakan like jika kamu bermanfaat atau untuk memperbaiki